Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, wa ahusu bidzikri wa takdir, Wakil Katib Suriah PCNU Kabupaten Sumeneb Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Halimi, yang saya hormati dan saya muliakan segenap para kiai dan ulama yang hadir pada kesempatan hari ini, baik dari unsur pimpinan cabang PCNU Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati segenap pimpinan MWCNU Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumeneb, yang kami sangat khidmat sekali mengikuti sambutan beliau, ketua pengurus MWCNU, sangat luar biasa, masih energik, masih cocok loh sama Ansor, si muda. Yang saya hormati para tokoh masyarakat sekecamatan Batu Putih, wabil khusus Forkopimcam, ada perwakilan dari kecamatan, semoga cepat jadi camat Pak ya. Ini ada Pak Muhri ini, segera konsolidasi. Pak Dan Ramil atau yang mewakili Kapolsek atau yang mewakili, serta segenap tokoh masyarakat yang hadir, sahabat Fatayat dari unsur pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Sumeneb, sangat luar biasa. Walaupun tadi disampaikan oleh yang melantik sahabat Fatayat bahwa Ansor lebih besar secara jumlah di Kecamatan Batu Putih, tetapi saya mengakui bahwa Fatayat justru lebih luar biasa, karena saya yakin sahabat-sahabat Ansor yang ada di sini belum tentu hafal Mars Fatayat. Betul. Yang bisa hafal lagu Fatayat ke depan HP ini saya kasih. Saya yakin menyerah semua. Tapi saya ketika tadi masuk ke sini, saya saksikan luar biasa sekali sahabat-sahabat Fatayat menyanyikan Mars Banser dengan luar biasa dan lebih keras daripada sahabat-sahabat Ansor. Luar biasa, tepuk tangan. Itu artinya Fatayat lebih Banser daripada Ansor. Dan seragamnya juga masih baru-baru, walaupun baru aktif. Jadi ada kontribusinya sahabat Muhri nggak kira-kira? Sahabat-sahabat pimpinan cabang, pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor, ketua cabang tadi sudah pamitan, bisik-bisik, habis seolah-olah marah-marah, terus pamit duluan. Keromin nggak Keromin? Beda ya. Cangkul langka sesepo deh gimana. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang serta segala semua pengurusnya. Ini ada sahabat Eeng. Mana sahabat Eeng? Iya. Saya lihat keluarganya juga dilantik tadi. Ini kolaborasi yang sangat luar biasa. Ini himbauan sekaligus anjuran bagi sahabat-sahabat Ansor yang belum menikah. Sebaiknya menikahlah dengan sahabat-sahabat Fatayat. Kenapa? Kita sering kemana-mana berbicara terkait kaderisasi, terkait pengkaderan, bahwa ruh kita Ansor itu adalah kaderisasi. Tetapi kadang kita lupa untuk mengkader istri sendiri, sehingga untuk sekedar hadir di kegiatan-kegiatan Ansor, di kegiatan-kegiatan NU, kadang ini Pak, jas ini Pak, jas ini sabuk lem plastik. Kami keluar dari Roma, ada apa pulang padeng mun ajasan. Kiri kadang bi ini nah. Dan ini ada ini real. Tidak berani untuk keluar dari rumah pakai jas Ansor,
karena istrinya belum selesai di kader. Demam lalu ngurus ansor miwaanan sake, dan itu benar. Ada sahabat saya, salah satu pengurus dulu di ansor, masih di cabang. Itu tiap berangkat dari rumahnya pakai jas, pakai sepatu, pakai baju rapi lah ada di dalam. Berangkat pagi pulang malam, padahal dia nganggur Pak. Jadi di kantor cabang cuma ngurusi apa surat-surat, ya gini lah, ala-ala pergerakan. Ketika pulang ke rumah malam-malam, tetangganya datang Pak, mau pinjam uang. Ngocak ke bini nah, Mbak, laki na beun kan lah kopi rapi mulu kak Marco pinjam PC. Nah ini sahabat-sahabat Ansor yang sarungan ini, saya curiga ini biar tidak dipinjami uang oleh tetangganya. Yang saya hormati segenap pimpinan ranting, baik pimpinan ranting Ansor maupun pimpinan ranting Fatayat. Tanpa adanya ranting tidak mungkin ada PAC, tidak mungkin ada PC, tidak mungkin ada pimpinan wilayah, karena pimpinan ranting adalah tulang punggung dari kaderisasi Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk sahabat-sahabat ranting. Untuk membangun NU, untuk membangun NKRI, memang seyogyanya dibangun melalui dari desa-desa. Saya meminjam kutipan dari pemikir Islam Ibnu Khaldun, pemikir Islam abad 14 sampai 15. Beliau mengatakan bahwa masa depan peradaban Islam, masa depan peradaban dunia akan dimulai dari desa. Kenapa dari desa? Ini yang pendamping desa terus bisik-bisik karena ada pendamping desa. Bukan Mbak, karena anak-anak desa rata-rata adalah anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan dari keringat dan air mata. Susah Pak. Anak-anak yang dilahirkan dalam penderitaan, dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang luar biasa, siap menghadapi tantangan apapun. Ini diprediksi beberapa abad yang lalu dan nyatanya benar. Saya pernah main ke rumahnya sahabat Muhri Berekung. Mobil tak bisa parkir ya dan Roman Pak. Begitupun di rumah saya. Kalau saya pulang ke Peragaan, saya KTP Surabaya Pak, tapi asli Peragaan, Pak Kampun. Saya pulang ke rumah, mobil saya ini gak bisa masuk ke depan rumah Pak, karena gak ada parkiran. Gak jelas. Justru orang-orang yang jelas seperti sahabat Muhri dan sahabat-sahabat Ansor yang lain ini, siapa yang akan mengira? Mungkin orang tua kita dulu, orang tuanya sahabat Muhri, orang tua saya, atau orang tua para pentolan-pentolan, para tokoh-tokoh ini juga tidak akan mengira bahwa anaknya kelak akan jadi apa. Bahwa dari sahabat-sahabat yang hari ini dilantik, baik Ansor maupun Fatayat, marilah kita bersama-sama doakan semua kelak menjadi tokoh masyarakat yang luar biasa, yang menjadi penentu jalannya peradaban Islam, yang menjadi penentu jalannya peradaban dunia, yang terus mengobarkan giroh api semangat pergerakan yang diwariskan oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, saya mengutip sebuah hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Kata Rasulullah, akan ada seorang pemimpin yang akan lahir pada penghujung satu abad, yang dia akan menjadi pembaharu peradaban, yang dia akan menjadi pembaharu dunia, yang dia akan membawa agama ini ke jalan yang lebih baik. Sesuai dengan tema revitalisasi gerakan generasi muda untuk menjaga dan mengokohkan NKRI menuju satu abad NU, bahwa dalam beberapa bulan lagi NU akan memasuki satu abad, dan sahabat-sahabat baik dari
Ansor maupun Fatayat yang dilantik hari ini adalah sahabat-sahabat yang dilantik pada periode penghujung satu abad Nahdlatul Ulama. Saya berhusnudzon sahabat-sahabat adalah bagian dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sahabat-sahabat adalah penentu masa depan negeri ini. Sahabat-sahabat adalah penentu peradaban ke depan yang akan menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat sekalian, Ketua PAC tadi sempat menyinggung terkait kemandirian ekonomi. Kalau kita bicara kader di Ansor itu Pak, untuk Ansor Jawa Timur saja, kader yang tercatat dalam database Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur ada 750.000 anggota kader Ansor se-Jawa Timur. Belum Fatayat, belum IPNU dan IBPNU. 750.000 yang tersebar di 35 cabang se-Jawa Timur dan sekitar 600 PAC se-Jawa Timur dan sekitar 6.000 ranting se-Jawa Timur. Tepuk tangan. Tetapi ketika kita berbicara terkait kemandirian ekonomi, jadi biasanya susah Pak. Saya beberapa waktu yang lalu ya ditemani oleh sahabat sekretaris Keromin keliling ke Sumeneb dan seluruh PAC se-Jawa Timur berbicara terkait program ini. Tapi ternyata sahabat-sahabat ini gak begitu nyantol. Sampai pada kesimpulan hampir putus asa. Di tengah perbincangan teman saya mengatakan, kayaknya Ansor ini Pak, NU ini Pak, Fatayat ini Pak, bukan gerakan ekonomi. Bukan gerakan ekonomi, ruhnya bukan ruh ekonomi. Ruh apa? Ruh kaderisasi, ruh hikmat, ruh sosial, budaya, ada politik sedikit. Seperti itu. Tapi kalau diajak ekonomi susah Pak. Bayangkan, itu biasanya yang sering digembar-gemborkan dengan jumlah sekian banyak, 750.000 mau diapakan? Seolah-olah jumlah yang begitu besar itu kemudian bisa dirubah menjadi uang, bisa dirubah menjadi gerakan ekonomi. Ternyata susah. Dan satu-satunya yang bisa berdiri luar biasa kemandirian ekonominya yang digembar-gemborkan kemana-mana adalah Sumeneb melalui BMTNU. Ada dari unsur BMTNU Sumeneb? Mana? Sudah pulang? Oh ada. Kok Banser juga? Itu. Hanya saya berpikir seperti ini, kalau jumlah yang begitu besar itu bisa kemudian dikonversikan menjadi kekuatan ekonomi, TNI Polri itu sikap komandonya itu lebih kuat. Ketika ada perintah siap, tapi kooperasinya juga gak kuat-kuat banget. Gak kuat-kuat banget ya. Di kooperasinya TNI, Puskopau, Puskopal, Puskopat itu juga gak kuat-kuat banget loh. Makanya apapun gerakannya, apapun bidangnya, sebetulnya garis besarnya adalah kaderisasi. Tadi ternyata yang dihadirkan ke sini saya lihat ini lembaga keuangan semua, pemberdayaan ke ekonomi, tapi yang dihadirkan adalah lembaga keuangan semua. Saya curiga ini sahabat-sahabat sini hobi ngutang. Nah, semoga agak dikejar-kejar rentenir ya. Semoga agak dikejar-kejar hutang, baik Ansor maupun Fatayat. Sahabat-sahabat sekalian, ruh kita, kembali lagi ke awal, ruh kita ini adalah kaderisasi. Tadi di sekian banyak yang dilantik itu, dari sekian banyak yang dilantik, kalau Ansor tadi ada 55 Keromin, 55 pengurus yang dilantik sebagai pengurus PAC Ansor. Itu bidangnya juga macam-macam kemungkinan. Tadi ada bidang penguatan ekonomi, kaderisasi, apalagi kelautan, kehutanan, apalagi tadi bidang logistik. Ini terus bidang kehutanan nanti mau ngapain nanti?
Bidang maritim ini mau ngapain? Mau renang, mau lomba memancing. Biasanya setelah dilantik yang aktif ini tidak lebih dari 3 orang. 1 ketua dan sekretaris. Yang kedua Satkoryon Banser karena harus ngepam. Yang ketiga bidang kaderisasi karena mau tidak mau harus mengadakan PKD. Yang lain ini mau ngapain? Gak jelas Pak, ini biasanya malah hilang. Nah gini, karena ruh kita adalah ruh kaderisasi, mungkin di Fatayat juga sama konteksnya seperti itu. Karena ruh kita adalah ruh kaderisasi, maka apapun bidang kalian, apapun bidang sahabat-sahabat sekalian, mari kita jadikan menjadi wahana kaderisasi. Yang bidang maritim tadi itu sekali-kali bikin lomba renang. Ya kan banyak ini teman-teman yang jalan sini yang belum ansor, itu ternyata ini pehobi renang. Yang bidang perikanan dan kelautan, coba bikin lomba bikin lomba mancing. Ini seolah-olah sepele, tapi ini banyak peminatnya, banyak unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur pemuda yang ternyata meminati bidang-bidang itu. Misalnya ada ketua bidang ngarek misalnya, ya perlu diadakan lomba ngarek yang paling progresif seperti apa. Dilombakan aja gak apa-apa. Karena ini menjadi wahana untuk kaderisasi sahabat-sahabat secara non formal. Yang formal itu di Ansor entah di Fatayat. Kita belum pernah mengikuti pelatihan kaderisasi di Fatayat. Kalau di Ansor ini ada PKD, ada PKL, ada PKN. Nah, yang nggak ikut PKD, PKL, PKN ini anak-anak yang susah untuk di kaderisasi secara formal. Ini kan melalui butuh pendekatan-pendekatan secara non formal, melalui lomba memancing, melalui cross-crossan misalnya, melalui Mobile Legend. Ini penting untuk kemudian diarahkan menjadi kader-kader Ansor melalui sektor-sektor non formal. Saya suatu hari pernah didatangi ibu-ibu di kantor PW Ansor Jawa Timur. Ada ibu-ibu ya setengah modal Fatayat. Ibu-ibu Fatayat ini datang ke kantor PW Ansor nanya, "Mas, di sini ada kegiatan apa?" Waktu itu saya mengadakan pelatihan pembuatan klepon syar'i. Gak jelas Pak. Pelatihan pembuatan klepon syar'i. Ketika pernah viral klepon itu gak syar'i. Jadi saya tangkap ini momen ini menjadikan sebuah pelatihan klepon syar'i. Gak jelas dan saya dibully oleh banyak orang. Ini Ansor kok ngurusi klepon apa maksudnya? Tenang aja, long gratis kok. Akhirnya saya bikin pendaftaran secara online, pendaftaran pelatihan klepon syar'i, gratis, kuota terbatas, gratis, kuota terbatas. Karena gratis Pak, wah ini gratis ikut aja. Oh karena kuota terbatas berarti ini banyak peminatnya. Akhirnya banyak yang daftar online, termasuk ibu-ibu muslimat dan mbak-mbak Fatayat. Pada hari H mereka datang ke kantor PW Ansor. Sebelum acara dimulai curhat mereka, "Mas, saya ini muslimat, semestinya saya ini muslimat." Yang satunya, "Mas, saya ini Fatayat." Mereka ini serius datang sampai bawa anak. Ada bapak-bapak yang dia bukan kader Ansor, bukan kader NU, datang ikut pelatihan itu, bawa anak, model-model PKS. Akhirnya mereka curhat, saya ini ruh NU Mas, ruh saya ini ruh muslimat, tapi di kampung saya tidak ada kegiatan NU, di komplek perumahan saya tidak ada kegiatan muslimat, di komplek perumahan saya tidak ada kegiatan Fatayat, tidak ada muslimatan, tidak ada Fatayatan, tidak ada Ansoran. Ternyata orang-orang kalau darahnya sudah darah NU, darahnya sudah darah Fatayat, darahnya sudah darah Ansor, gatel Pak kalau tidak ikut kumpul-kumpul di NU, tidak ikut kumpul-kumpul di Fatayat, tidak ikut kumpul-kumpul di Ansor itu. Akhirnya ibu tadi itu bilang gini, "Mas, gimana kalau saya gabung Ansor?" "Oh ya Bu, monggo Bu."
Artinya di HP saya ini sampai sekarang ada grup Muslimat Ansor. Ternyata mereka itu untuk sekedar ngobrol sesama orang NU itu sudah sangat besar ini. Senengnya itu besar. Nah, ini yang perlu ditangkap oleh sahabat-sahabat Ansor di Kecamatan Batu Putih. Ini yang perlu ditangkap oleh sahabat-sahabat Ansor atau sahabat-sahabat Fatayat di Kecamatan Batu Putih. Jadi gak cuma datang ke pengajian-pengajian, jemput temannya yang diajak. Terus kalau enggak, ini kan yang di Ansor di Fatayat itu kan kalau enggak anaknya kiai atau istrinya terpaksa dikawin oleh kiai atau terpaksa dinikahi oleh sahabat-sahabat Ansor baru jadi Fatayat, kayak sahabat Eeng. Nah, kemudian orang anak-anak yang ada di luar itu yang tidak punya saudara Ansor, yang tidak punya saudara NU, yang bukan keluarganya Ansor, yang bukan keluarganya NU. Terus bagaimana caranya mereka dekat dengan NU? Bagaimana caranya mereka dekat dengan Fatayat? Bagaimana caranya mereka dekat dengan Ansor? Tidak ada wahana. Maka satu-satunya cara adalah kita melalui pendekatan secara anti mainstream, di luar kebiasaan, bukan hanya melaksanakan PKD, tetapi pendekatan-pendekatan melalui pelatihan-pelatihan non formal. Itu juga bisa dilakukan oleh Fatayat. Misalnya Fatayat nanti kemudian bikin istilah sekarang itu Citayam Fashion Week, taruh di sini. Batu Putih Fashion Week. Yang melaksanakan Fatayat, yang ikut anak-anak yang masih belum jelas ideologinya. Kemudian setelah tertarik, mereka sering berinteraksi, udah akrab, lama-lama dikader, seperti itu. Ya, pendekatannya harus seperti itu. Kita jangan hanya melihat teman kanan kiri kita yang sudah akrab sebetulnya dengan kita. Kalau panjenengan anak kiai, kalau panjenengan bunyai, wis gak usah diurusin NU pasti Fatayat. Malah salah kalau mereka itu tidak masuk NU, tidak masuk Ansor, tidak masuk Fatayat. Sahabat-sahabat sekalian, Ansor itu sering menggembar-gemborkan, terutama Banser, mengawal para ulama, mengawal para kiai. Saya tidak akan mengulang tadi yang di Tungkek karena tidak dikawal, karena Bansernya menghilang, bukan karena itu. Artinya pengawalan dalam konteks hari ini bukan hanya pengawalan secara fisik, bukan hanya pengawalan secara fisik, bukan hanya mendampingi kiai ketika mau hadir kemana, tetapi membela kiai NU, membela para tokoh-tokoh NU, membela para ulama-ulama NU. Tidak hanya dilaksanakan, tidak hanya dilakukan, tidak hanya dibuktikan secara pengawalan fisik. Hari ini kita sudah memasuki era digital. Banyak Pak kiai-kiai kita yang diserang secara digital. Banyak kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita yang diserang secara digital, dibully secara digital. Di Facebook, di Instagram, di YouTube. Kalau kita tidak akrab dengan hal-hal ini, dengan media-media online ini, tidak usah lagi bicara terkait pengawalan kiai, tidak usah lagi berbicara terkait pengawalan ulama. Pengawalan ulama hari ini termasuk pengawalan digital, termasuk pengawalan media sosial. Kiai-kiai kita yang ceramah ada di TV atau yang berceramah ada di media sosial, itu perlu juga kita kawal, di counter. Sahabat-sahabat Ansor yang berbahagia, saya lihat Ansor Batu Putih ini punya akun YouTube, tapi saya lihat subscribernya baru 33. Baru 33 Pak, dan itu salah satunya saya yang subscribe. Salah satunya saya, anak saya juga punya YouTube, saya ikut nyubscribe, istri saya juga punya HP, saya ikut nyubscribe, jadi saya nyumbang 3, artinya cuma 30 Pak. Silahkan nama YouTube-nya kalau nggak salah Ansor Batu Putih. Ansor Batu Putih, nanti silahkan dibuka YouTube-nya, di subscribe, di like. Yang Fatayat barangkali juga punya medsos, silahkan disampaikan nanti. Kita saling subscribe, sedekah subscribe. Era kita hari ini adalah era sedekah jempol. Tidak perlu lagi ngawal secara fisik, karena kiai kita ancamannya sekarang di medsos. Seperti itu. Maka setelah ini
saya lihat kalau akun YouTube-nya tetap 33, SK-nya akan saya rekomendasikan untuk ditarik kembali. Nah, tokoh-tokoh masyarakat, oke, itu konkret, dicatat itu dicatat. Begitu Kiai. Jadi sekarang banyak anak-anak muda itu yang belajar agama itu melalui YouTube, melalui Google. Sudah malas datang ke kiai, sudah malas datang ke ulama. Cukup belajar di sini. Nah, ini kalau kita tidak antisipasi, kita tidak bisa membuli mereka, mencemooh mereka. Oh, dasar cuma belajarnya di YouTube. Oh, dasar belajarnya cuma di Google. Tidak bisa, Pak. Mereka tetap akan belajar di situ. Karena ini eranya. Kalau kita tidak mengikuti, kita yang akan tergilas. Maka mari kita hidupkan akun-akun medsos sahabat. Sekali lagi, tugas kita adalah mengawal ulama bukan hanya secara fisik, tetapi mengawal ulama secara media sosial, secara digital. Saya tidak perlu berpanjang lebar karena saya sendiri sebetulnya sudah keringking, Mbak. Mulai dari kol belu, maka dari rumah gila kol 6. Tojuk terus moyan, dia berkeringking ya. Di penghujung apa ini? Kalau dibilang orasi nggak apa-apa lah. Sambutan. Di penghujung kata-kata saya yang nggak begitu penting ini, saya tekankan kepada sahabat-sahabat sekalian, marilah kita melakukan kaderisasi karena kaderisasi adalah ruh kita, baik kaderisasi yang secara formal maupun kaderisasi yang secara non formal. Dari saya, semoga sahabat-sahabat sekalian yang dilantik tadi baik Ansor maupun Fatayat, semoga amanah dalam menjalankan tugas-tugas organisasi dan menghasilkan gagasan serta program-program yang bermanfaat dan produktif untuk semuanya. Tadi saya atas kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.